Kali ini kita akan mengupas Excel dengan setuntas-tuntasnya sepadat mungkin. Nah, Excel itu identik dengan tabel dan data. Saat kita mau mengetik di Excel, jangan pernah ragu, langsung saja diketik. Namun jangan dari awal. Yang awal ini untuk judulnya. Katakanlah kita mulai dari baris keempat. Langsung saja nomor, langsung saja ditulis seperti ini. Berarti ditulis pada masing-masing kolomnya seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya atau garisnya, kita tinggal sorot saja, tidak perlu dihitung. Setelah kita sorot, ini pada home, pada border ini border, kita pilih all border langsung. Nah, seperti ini. Ini adalah garisnya, sedangkan garis di sebelahnya adalah garis bantu yang bisa kita sembunyikan. Agar lebih jelas, akan saya sembunyikan dulu garis bantunya ini. Pada view, grid line, ini kita off-kan. Nah, berarti cuma tinggal garis ini. Inilah. Untuk mengatur lebar kolom, itu kita tinggal menarik pada batas kolomnya, seperti ini, sampai membentuk garis vertikal dengan panah kiri kanan. Kita tinggal mendragnya seperti ini. Sedangkan untuk judul, itu kita tulis di sebelah atas ini, kita menuliskannya tetap dari tepi. Misalnya, nah, misalnya ini, berarti kita tetap menuliskannya dari tepi, agar dia centering atau rata tengah, tinggal kita sorot saja seperti ini. Nah, inilah sampai batas akhir dari tabelnya. Nah, baru setelah itu, pada home ini, kita pilih alignment, ini alignment. Pada alignment, di tag alignment ini kita pilih center across selection. Berarti center menyeberang kolom. Nah, inilah. Sekarang dia sudah center menyeberang kolom ini, center. Agar menjadi lebih tebal, kita pilih bold. Agar ukurannya menjadi lebih besar, kita pilih 14. Ini sekarang sudah center untuk tabel ini. Nah, bagaimana sekarang untuk membuat center untuk isi tabelnya? Ini center ini bisa langsung pakai center, berarti membuat center pada konten ini. Juga bisa kasih tebal. Nah, inilah, semudah itulah membuat tabel di Excel. Sekarang cara membuat penomoran. Nih, untuk membuat penomoran itu sangat gampang, tinggal angka 1, angka 2, kemudian kita blok seperti ini, pada sudut kanan bawah kita tarik, maka dia akan continue. Itu cara yang pertama. Cara berikutnya adalah bikin angka 1, tekan enter, tanda sama dengan panah ke atas, tambah 1, berarti atasnya tambah 1, enter. Nah, ini juga bisa di copy ke bawah seperti ini. Ini juga sama, continue. Cara lain membuat nomor urut yaitu dengan fungsi row. Row itu artinya baris. Nah, seperti ini, berarti dia berada di baris kelima ini. Kalau kita enter, dia muncul 5 karena baris kelima. Nah, agar muncul 1 berarti row ini min 4 agar muncul 1. Nah, ini 1. Tinggal copy ke bawah. Nah, maka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pada saat kita menuliskan atau mengisi data di Excel, itu lebih cepat dengan menuliskan ke bawah. Misalnya nama, enter. Enter. Itulah lebih cepat menuliskannya ke bawah. Untuk menyisipkan baris di Excel, caranya kita sorot terlebih dahulu jumlah yang akan kita sisipkan. Misalnya 3 ini. Kita tekan Alt IR. Alt IR. Maka dia tersisip. Sebaliknya, jika kita mau menghapus baris, itu kita sorot terlebih dahulu baris yang akan kita hapus, tekan Alt EDR enter. Alt EDR enter. Penomoran yang menjadi error itu bisa kita copy lagi. Berhubung ini berdasarkan rumus, kita tinggal copy aja 1 ke bawah seperti ini. Dia akan menyesuaikan lagi. Sekarang untuk menyisipkan kolom, misalnya ini
setelah jenis kelamin, ini ada tanggal lahir. Nah, kita mau menyisipkan kolom seperti ini. Nah, caranya, letakkan pada kolom yang akan kita sisipkan, misalnya D, langsung saja kita klik seperti ini. Nah, kita tuliskan ALT, nah, kita tekan ALT IC. Nah, di sini ALT IC, maka dia tersisip satu kolom ini, kolom D. Jika lebih dari satu, berarti ya kita sorot terlebih dahulu dua kolom ini, kita tekan ALT IC. Nah, tersisiplah. Sekarang jadi totalnya 3 kolom. Problemnya kalau mau menghapus, problemnya sama dengan baris. Bedanya di sini edit delete kolom. Jadi EDC enter. Misalnya ini ada 3, sementara kita cuma mau menyisipkan 2. Berarti kita hapus salah satu, misalnya yang E ini saya hapus kolomnya, berarti ALT EDC, edit delete kolom, enter. Sekarang kita akan mengedit sebuah data seperti ini, akan kita tambahkan dengan tempat dan tanggal lahir. Jadinya seperti ini, nomor, nama, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Berarti di sini di kolom nama orang tua kita sisipkan satu kolom dengan menekan ALT IC. Nah, ini tersisip satu kolom, tinggal kita lebarkan saja. Sekarang kita menuliskan tempat tanggal lahir. Kebanyakan orang menuliskan tempat tanggal lahir itu dijadikan satu kolom. Misalnya ini kolom D. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini misalnya. Sebetulnya penulisan ini sangat-sangat tidak efektif karena di sini ada penggabungan antara nama kota dengan tanggal. Jadi penulisannya nanti jadi kelamaan. Nah, sementara tanggal ini juga tidak bisa dioperasikan karena dia tergabung dengan teks. Menulis tempat dan tanggal lahir yang benar dan efektif adalah dijadikan 2 kolom. Nah, berarti di sini saya sisipkan satu kolom lagi. Insert kolom IC. Yang sebelah kiri itu untuk menuliskan nama kota, yang sebelah kanan untuk menuliskan tanggal lahirnya. Berarti ini saya hapus terlebih dahulu. Rataannya saya sorot menjadi rata kiri. Nah, untuk nama kota bisa kita tuliskan terlebih dahulu secara menurun ke bawah agar lebih cepat. Dan seterusnya. Sedangkan untuk menuliskan tanggal, kita bisa langsung menuliskan berdasarkan format tanggalnya. Misalnya 11 bulan 5 tahun 2001. Nah, ini. Berarti dia tertulis format tanggal. Dan nanti bisa diformat berupa tanggal yang panjang ataupun tanggal yang pendek. Ya, bawahnya misalnya 12 bulan 5. Seperti ini, memang penulisan tanggal defaultnya. Kita bisa memformat tanggal dengan bentuk panjang. Kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pada number ini, number kita klik. Kita pilih date atau tanggal ini. Kemudian kita pilih bentuk panjangnya, yaitu ini. Ini bentuk panjangnya. Oke. Maka dia tertulis dalam bentuk panjang. Tinggal kita formatnya, mau format rata kiri, berarti kita klik rata kiri. Nah, lebar kolom bisa disesuaikan lagi. Nah, itulah cara penulisan tempat dan tanggal lahir yang efektif. Sedangkan baris yang ada di tengah ini, antara nama kota dengan tanggalnya, bisa kita hapus. Nah, berarti di sini, pada border, ini pada border, kita klik. Nah, kemudian kita pilih more border. Baris tengah, yaitu ini, kita klik atau kita off-kan. Nah, berarti tidak bergaris. Nah, sekarang ini tidak bergaris. Nah, dan penulisan tanggal berdiri sendiri sehingga bisa dioperasikan untuk menghitung umur, bulan, maupun tanggal dan tahunnya. Nah, ini sekarang kita mencoba membuat tabel, format tabel yang kelihatannya cukup rumit. Banyak yang masih kesulitan membuat seperti ini.
di mana ada center secara vertikal ini dan center secara horizontal yang terdiri dari banyak kolom. Nah, kita langsung bahas bagaimana cara membuatnya dari awal. Untuk membuat tabel yang rumit seperti ini, kalau sudah tahu caranya sebetulnya mudah. Nih, di sini kita tetap menuliskannya dari awal. Ya, misalnya nomor ini tetap ditulis di depan. Nama kelompok tetap ditulis di depan seperti ini. Nah, kemudian jumlah ibu sama penulisannya. Nah, kemudian bawah jumlah ibu ini kan ada 4. Nah, namun di sini ada yang terdiri dari 3 baris ini. Berarti kita melangkah 1 baris ini untuk hamil, melahirkan, nifas, dan seterusnya ini. Baru jumlah bayi lahir, nih langsung bawahnya lahir. Nah, setelah lahir, di sini ada 2 LP, laki-laki perempuan ya LP. Akta kelahiran ada tidak, terus saja ditulis. Nah, tulis dulu sampai selesai. Nah, kalau ada kesalahan nanti bisa diedit. Setelah ditulis selesai, bentuknya seperti ini, kita sorot semuanya seperti ini. Sorot semuanya. Pada alignment kita klik. Ini kita klik. Pada horizontalnya ini, nah, kita pilih center across selection. Berarti agar setiap yang menyeberang kolom dia center. Nah, vertikalnya ini juga bikin center. Berarti baik secara vertikal maupun horizontal dia center. Kemudian kita oke. Nah, ini yang menyeberang kolom sudah center. Nah, sedang seandainya ada yang terpotong, semacam nama kelompok dasawisma seperti ini. Nah, itu bisa di wrap tag. Namun terlebih dahulu yang lebih dari 2 baris semacam nama kelompok ini kita match cell terlebih dahulu. Nah, ini berarti nomor, ini kita match cell. Match cell, kelompok kita match cell satu persatu. Ini kita match cell, keterangan juga kita match cellnya sampai baris bawahnya ini. Nah, ini seperti ini. Inilah sekarang sudah jadi. Cuma tinggal yang lebih dari 1 baris ini dibikin wrap tag agar dia terpotong seperti pada nama kelompok dasawisma ini. Namun daripada kita ragu milih satu persatu, bisa saja kita langsung sorot sekalian. Baik yang ada maupun yang tidak ada, kita sorot sekalian, kita wrap tag ini. Agar yang 2 baris dia terpotong secara otomatis. Begitu juga ini 2 baris terpotong secara otomatis. Itulah membuat tabel seperti ini, kelihatannya sulit tapi sebetulnya mudah asal tahu triknya. Untuk memberi warna, bisa saja kita beri warna. Nah, sesederhana itulah membuat tabel yang kelihatannya sulit. Berikutnya akan saya bahas 3 topik materi yang kebanyakan pemakai Excel masih kesulitan. Yang pertama, sel yang berupa kalimat panjang seperti ini agar terpotong dengan sendirinya. Pada awalnya, saya sisipkan dulu, saya kasih contoh di atasnya ini. Pada awalnya penulisan ini adalah memanjang seperti ini. Nah, agar terpotong otomatis, nah, di sini kita klik, kemudian kita pilih wrap tag ini. Wrap tag, maka dia terpotong secara otomatis walaupun masih dalam 1 baris ini. Ini juga wrap tag. Jadi jangan menulis dalam 2 baris kalau memang masih satu kesatuan, tapi pilihlah atau tulislah dengan wrap tag. Yang berikutnya, penulisan angka rupiah. Defaultnya pada Excel itu penulisannya bukan rupiah seperti ini, tapi secara umum atau general. Ini formatnya saya kembalikan ke format general ini. Oke. Pada dasarnya penulisannya itu secara umum, berarti tidak ada pemisah ribuan maupun mata uang. Untuk membuat penulisan
Dengan format mata uang, nah ini sebaiknya langsung aja disorot semuanya dari awal sampai akhir, biar tidak satu persatu. Di sini kita pilih number, kemudian pada number kita pilih accounting. Nah, simbolnya kalau memang belum ada, kita pilih yang Rp, rupiah ini, atau Indonesia. Rp oke. Sekarang pemisahnya sudah menjadi rupiah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita membuat satuan kubik ataupun meter persegi seperti ini. Seperti ini meter persegi. Nah, caranya setelah kita tulis, nah ini saya tulis dulu M2 misalnya. Pada dasarnya penulisannya seperti ini. Cuma angka 2-nya berarti saya edit. Ini saya blok angka 2-nya, pada font ini, font kita pilih superscript nih, superscript oke. Enter. Ini juga berlaku untuk hal-hal lain yang mungkin subscript. Misalnya H2SO4 asam sulfat misalnya. Untuk H2SO4 itu juga sama, yaitu cuma ininya adalah subscript. Berarti angka 2-nya kita sorot terlebih dahulu. Angka 2-nya kita sorot terlebih dahulu, kita pilih font, kita pilih subscript. Ini. Oke, begitu angka 4-nya kita pilih font, kita pilih subscript. Ini. Oke. Sekarang kita masuk ke sebuah topik yang biasanya orang terkecoh, yaitu untuk menuliskan volume atau banyaknya. Pada Excel, itu angka itu harus tertulis berdiri sendiri pada satu kolom, misalnya ini kolom D. Sedangkan teks itu tertulis dalam kolom yang berbeda lainnya. Namun pada volume yang biasanya angka disertai dengan satuannya, itu jangan ditulis digabung, tapi harus tertulis dalam kolom yang berbeda. Masalahnya ini nantinya akan dioperasikan dengan operasi matematika. Ini akan dioperasikan dengan operasi matematika, yaitu volume dengan harga satuan, yang hasilnya adalah jumlah harga. Nah, sebagai contoh ini saya akan operasikan. Berarti jumlah harga adalah diawali dengan tanda sama dengan volume kali harga satuan, yaitu ini 130.000. Enter. Kemudian saya copy ke bawah. Jadi pada saat kamu menulis volume itu jangan digabung, misalnya 2,375 meter. Nah, ini jangan digabung seperti ini. Kalau digabung ya jelas ini bukan angka karena ada M2-nya. Nanti tidak bisa dikalikan. Misalnya di sini ada 1.300. Sebelahnya tidak bisa dikalikan. Ini kali ini ya nggak bisa dia. Error karena ini bukan angka. Nah, itulah triknya. Berarti walaupun satu kolom dalam tampilan, tapi di Excel-nya tetap dua kolom yang berbeda. Nah, sedangkan bagian tengah ya tidak digaris, tidak bergaris. Aslinya kan gini nih, ada garisnya. Ya, no border, disorot seperti ini. Pilih bordernya. Klik yang tengahnya, dibuang. Oke, nah, kelihatannya satu kolom, padahal terdiri dari dua kolom yaitu D dan E. Itu sangat penting, jadi harus diingat penulisan volume harus dua kolom yang berbeda. Begitu juga untuk hal-hal lain yang sejenis. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian dan penjumlahan. Nah, saya bahas sekedarnya saja karena saya yakin teman-teman sudah paham. Untuk jumlah harga,
Otomatis di sini adalah sama dengan volume kali harga satuan. Ini kali ini enter. Copy saja ke bawah. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk jumlah poin 1 adalah summary ini. Sum, otomatis dia menyorot atasnya, enter. Kalau seperti ini, kita bisa mengcopy ke bawah sekalian. Saya tekan copy di sini. Nah, tarik ke bawah, tekan Ctrl V atau paste. Begitu juga yang lainnya sampai terakhir ke bawah. Sedangkan jumlah total adalah jumlah dari masing-masing subtotal ini. Kita pakai sama dengan, berarti yang tebal atau bold ini tambah atasnya ini, tambah atasnya lagi ini, tambah atasnya lagi ini, tambah atasnya lagi. Oh, ternyata sudah, berarti tekan enter. Nah, ini karena kelebihan plus, itulah pengoperasian perkalian sederhana. Nah, sekarang bagaimana cara mengaitkan? Nah, nanti saya akan membahas tentang mengaitkan sebuah angka. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana mengaitkan angka. Misalnya ini adalah RAB-nya, sementara RAB itu harus direkap atau rekapitulasi dari RAB itu sendiri untuk memperjelas ini. Di mana pekerjaan lantai adalah pekerjaan ureanya adalah ini. Untuk mengaitkan sebuah angka, sementara saya satukan dulu dalam satu lembar kerja seperti ini. Di sini pekerjaan lantai akan direkapitulasi di sini. Nah, adalah berarti pekerjaan lantai adalah sama dengan jumlah dari pekerjaan lantai ini. Enter. Begitu juga bawahnya. Pekerjaan dinding adalah jumlah dari pekerjaan dinding. Pekerjaan atap adalah jumlah dari pekerjaan atap, sama dengan sum dari pekerjaan atap. Enter. Begitu juga pekerjaan pengecatan adalah jumlah dari pekerjaan pengecatan, sama dengan jumlah enter. Itulah yang disebut dengan rekapitulasi ini. Ini adalah rekapitulasi dari ini. Namun yang namanya rekapitulasi itu bukan gabung dalam satu set seperti ini, tapi dalam set yang berbeda. Inilah yang disebut set bagian bawah ini. Ini set yang lainnya. Nah, jika dalam set yang berbeda, prosesnya sama. Yaitu tekan sama dengan, kita masuk ke set yang dituju, yaitu set 3 ini. Nah, kemudian kita pilih atau kita klik jumlah 1 ini, enter. Nah, proses itu berulang untuk jumlah kedua. Ini tekan sama dengan, kita klik set 2, yang kedua enter, dan seterusnya. Yang ketiga enter, terus yang keempat enter. Nah, itulah jadi dengan cara mengaitkan atau melink. Berarti isi dari ini adalah set 3G18. Isi dari ini adalah ini. Berarti jika ada perubahan di sini, perubahan di angka ini, maka otomatis angka ini adalah ikut berubah. Jadi jangan ditulis secara manual. Akan saya contohkan di sini, yang set ketiga ini akan saya rubah angkanya dari 2 juta menjadi 4 juta misalnya. Ini jadi 4 juta. Kita tengok apakah di set rekapitulasinya juga berubah. Di sini berubah jadi 4 juta. Di sini juga berubah jadi 4 juta. Itulah cara mengaitkan angka dalam set yang berbeda maupun dalam sel yang berbeda. Kali ini saya akan membahas mengenai mengcopy. Kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya masih banyak yang bisa digali dan masih banyak yang masih
salah dalam pengkopian. Untuk mengcopy sebetulnya sangat sederhana. Sebagai contoh ini, kita tekan Ctrl V atau klik kanan, pilih copy, kemudian taruh di sini, klik kanan, tekan paste. Sesederhana itulah sebetulnya mengcopy. Namun banyak yang belum paham bahwa mengcopy itu bukan sekedar mengcopy isinya kalau di Excel, tapi apa yang ditulis di situ. Tulisan yang di sini, pasang bata merah, sebetulnya tertulis di sini. Ini pasang bata merah. Ini 10, ini 10. Ini 130.000, ini 130.000. Nah, di sini yang akan kentara itu pada saat kita berupa rumus. Misalnya ini. Di sini tertulis 1.300.000. Sebetulnya yang ditulis adalah perkalian D5 kali F5. Nah, itulah pada saat mengcopy ini problemnya. Jadi yang di-copy adalah perkaliannya, bukan hasilnya 1.300.000. Kalau sebuah perkalian kita double klik seperti ini, double klik, klik, nah, maka di sini akan ketahuan dengan memunculkan warna bahwa dia adalah hasil kali dari sebelah kirinya 1 langkah dan sebelah kirinya lagi 3 langkah, ini merah dan biru. Berarti kalau kita mengcopy rumus ini, ya, ini saya copy dengan menekan Ctrl C atau copy ini ke sini, yang muncul nantinya bukan 1.300.000 ini, tapi pergerakan kursornya. Akan saya coba di sini paste. Yang muncul adalah pergerakan kursornya, itu bukan 1.300.000. Nah, saya double klik di sini, sebelah kiri 1 langkah dan sebelah kirinya lagi 2 langkah. Begitu juga ini, sebelah kiri 1 langkah, sebelah kirinya lagi 2 langkah. Itulah pergeseran kursor yang di copy. Berarti harus betul-betul ingat, mengcopy itu kalau di Excel adalah apa yang tertulis di formula bar ini, bukan apa yang tampak di layar. Nah, itulah sekilasnya. Nanti detail dari mengcopy itu banyak sekali. Pada saat kita mengcopy ke bawah, kita tidak sadar karena mengcopy pergerakan yang sama. Misalnya ini, saya copy, taruh ke bawah, saya paste. Kalau ke bawah itu sama, maka tidak terasa. Ini ke kiri 1 langkah, ke kiri lagi 2 langkah. Begitu juga ini, ke kiri 1 langkah, ke kiri lagi 2 langkah. Maka tidak terasa, berarti efektif untuk ke bawah. Tapi kalau untuk ke kanan, ya kejadiannya seperti ini. Sekarang bagaimana jika kita mau mengcopy data semuanya ini untuk ditaruh di sebelahnya? Ini tidak masalah karena baik volume dan harganya itu ikut tercopy. Nah, caranya sama, yaitu tekan Ctrl C atau copy ini, taruh di sebelahnya. Nah, ini nanti saya beritahu ini, paste di sini. Saat kita mempaste, itu lebar kolomnya jadi berbeda nih. Ini jadi tidak muat. Nah, untuk sekalian mengcopy lebar kolom, itu kita klik kanan di sini, klik tapi yang kanan pilih paste spesial ini. Di sini pilih kolom width atau lebar kolom. Oke. Berarti di sini di samping mengcopy isinya juga mengcopy lebar kolomnya. Nah, tidak perlu berurutan, mau mengcopy lebar kolom dulu baru mengcopy isinya boleh, mau mengcopy isinya baru mengcopy lebar kolomnya juga boleh. Itu mengcopy isi tabel yang banyak. Pada Excel, area untuk menulis disebut lembar kerja atau worksheet. Kita bisa menambah worksheet baru yang kosong dengan menekan tanda plus yang di bawah ini. Plus, makanya muncul lembar kerja kosong jika kita mau membuat file yang baru. Kita tekan plus lagi, muncul lagi yang kosong. Sebanyak yang kita inginkan. Kembali ke sheet 1 yang berisi data tadi. Namun jika kita bermaksud mau mengcopy ini pada lembar kerja yang lain, kalau yang tadi, yang
mengcopy ini di sebelahnya, itu mengcopy dalam lembar kerja yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengcopy untuk set berikutnya? Sebetulnya caranya cukup sederhana, tinggal tekan set yang akan di copy, yaitu ini, tekan CTRL atau Ctrl, tarik ke kanan sampai muncul tanda plus, kemudian lepas. Maka di sini sudah kita punya dua set yang isinya sama, yaitu set 1 dan set yang duplikat, ada dalam kurung duanya ini. Nah, begitu juga untuk lembar-lembar kerja yang lain, dengan menekan Ctrl, kemudian klik, ditahan, tarik ke kanan. Nah, disebut di drag, itu mengcopy set. Di samping mengcopy sebagai teks, di Excel juga bisa kita mengcopy sebagai gambar. Contohnya ini akan saya copy, sama prosesnya, menekan copy. Untuk mengcopy sebagai gambar, kita tekan paste yang berada di sudut kiri atas ini. Sudut kiri atas, nah inilah kita bisa menekan sebagai gambar, memilih picture ini. Nah sekarang ini sudah berupa gambar, ini bisa digeser. Kalau sesama Excel mungkin itu tidak begitu terasa manfaatnya, namun ini akan sangat bermanfaat jika kita bekerja dengan dua aplikasi, misalnya antara Excel dan Word dengan Microsoft Word. Mengcopy lembar kerja Excel juga bisa kita kopikan ke Word. Nah, prosesnya ini masih sama, kita tekan copy ini. Copy. Kita bisa langsung masuk ke Word. Ini lembar kerja kosong. Kita paste di sini, menekan Ctrl V. Di sini dia tercopy sebagai teks biasa. Namun berhubung tabelnya formatnya berbeda, dia akan jadi tidak rapi. Perlu kita rapikan terlebih dahulu seperti ini, kita lebarkan. Namun di sini garis-garisnya masih tetap muncul ini. Kita bisa merapikannya. Pada pengkopian ke Word ini dari Excel, ini dari Excel yang sudah di-copy ini ke Word, ada berbagai macam cara pengkopian. Kalau yang tadi pengkopian standar itu berarti apa adanya, teks di sana di-copy di sini. Di sini sebetulnya ada beberapa sistem pengkopian. Mau mengcopy teks, mau mengcopy gambar, ataupun mau mengcopy formatnya saja. Nah, untuk lebih membedakan, yang Word ini pakai format fontnya Times New Roman. Ini Times New Roman. Untuk membedakan, yang Excel formatnya mau saya ganti menjadi Comic Sans misalnya. Nah, ini formatnya, teksnya berbeda. Ini saya copy lagi, copy. Agar lebih tampak, saya tidak akan mengcopy semuanya, tapi sebagian saja ini. Misalnya ini saya copy dengan menekan copy. Saya masuk ke Word. Kalau kita asal menekan Ctrl V, jelas dia muncul apa adanya. Termasuk fontnya masih pakai Comic Sans Serif. Nah, ini saya undo dulu. Di sini kita bisa memilih dengan paste ini. Kalau ini apa adanya seperti yang saya lakukan tadi. Ya. Keep search format. Berarti mengcopy beserta format sumbernya. Nah, sumbernya kan dari Excel ini. Sumbernya dari Excel. Ini adalah tujuannya, yaitu Word. Nah, kalau yang tadi, yang pada standarnya, yaitu mengcopy dengan format dari sumbernya, yaitu Comic Sans. Di sini kita juga bisa mengcopy dengan format tujuan, yaitu formatnya memakai format di Word, yaitu Times New Roman. Nah, yang berikutnya mengcopy link dan format sumbernya. Jadi linknya ikut di format. Nah, link di sini maksudnya apa yang terjadi di sumbernya, dia ngikut. Sebagai contoh ini, diingat-ingat ini 1.300.000, ini angka 10. Nah,
Agar mencolok akan saya bikin agak besar, misalnya 20. Berarti ini 20, ini 2.600.000. Yang di copy beserta linknya yang di Word, ini mengcopy beserta linknya, dia ikut berubah. Ini yang copy beserta linknya dia ikut berubah jadi 20, dan ini jadi 2.600.000. Namun yang di copy tidak beserta linknya tidak ikut berubah. Ini masih 10, ini masih 1.300.000, ini masih 10, ini masih 1.300.000. Berarti pada saat kita mengcopy data Excel ke Word, agar sumbernya berubah, di Word ikut berubah, itu kita mengkopinya dengan linknya ikut. Nah, kayak tadi, ini saya copy di Word-nya, paste link, ini link and keep search, link dan sumbernya. Nah, kalau yang sebelahnya linknya ikut tapi sumbernya pakai sumber yang di Word atau fontnya di Word. Kita juga bisa mengcopy gambarnya. Nah, ini picture, ini tulisannya. Nah, ini berarti tercopy berupa gambar. Wrappingnya saya rubah menjadi in front of text. Nah, ini tercopy sebagai gambar ini. Namun jika kita mau mengcopy sebagai gambar, sebaiknya yang di Excel garisnya itu kita hidden. Nah, caranya di Excel ini, yang di Excel, garis bantunya kita hidden dengan pada view ini, view, grid line, centangnya kita buang. Nah, berarti saat kita mengcopy lagi ini, tekan Ctrl C, masuk ke Microsoft Word-nya, kita paste picture. Nah, ini sekarang sudah menjadi gambar. Agar bisa digeser, wrappingnya ganti in front of text. Nah, ini berarti garisnya sekarang sudah muncul. Itulah sangat penting kita mengoperasikan dua aplikasi Word dan Excel, dan bagaimana kita melingkan atau menggabungkan. Masih ada satu yang belum. Nah, ini masih ada satu yang belum, yaitu mengcopy tapi teksnya saja. Ini pada format paste spesial. Nah, inilah ini. Kita mengcopy teksnya. Ini sekarang yang tercopy adalah teksnya saja. Dan ini bukan baik ataupun buruk, tapi tinggal tergantung kebutuhan kamu mau memakai yang mana. Tergantung kebutuhanmu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sangat penting, yang kadang menjadi kendala bagi para pemakai Excel, yaitu tentang mencetaknya. Nah, misalnya lembar kerja ini, yang mudah ini, akan kita cetak, mudah sekali, tinggal kita tekan Ctrl P, Ctrl P. Maka di sini sudah langsung muncul print preview-nya atau tampilannya, dan kita tinggal menekan print ini untuk mencetak. Namun tidak selamanya dokumen yang kita ketik itu pas untuk satu halaman. Contohnya seperti ini, saya tekan Ctrl P, dokumen ini tidak pas untuk satu halaman, sehingga ada halaman keduanya ini. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Biasanya ukuran kertas di Excel sebelum dirubah, defaultnya pakai A4 nih. Itu kertas yang pendek. Nah, untuk lebih jelas mengenai ukuran, akan saya perlihatkan dulu macam-macam ukuran kertas. Ukuran kertas yang populer digunakan pada pengetikan itu ada folio atau F4 dan quarto atau A4 di Indonesia. Perbedaan panjangnya cukup mencolok ini. Kalau legal itu 35,5 cm. Sedangkan folio itu 33 cm panjangnya. Sedangkan quarto itu 29,7 cm. Standar dari sononya, kertas yang digunakan adalah kertas A4 atau quarto. Sedangkan yang populer di Indonesia itu adalah F4 atau folio. Kecuali untuk skripsi ataupun surat-surat tertentu pakai A4. Jadi sebaiknya Anda jangan mempergunakan legal karena dia kepanjangan. Jadi gunakanlah F4 atau folio. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatur pick setup menjadi folio?
kita kembali ke tampilan Excel yang tadi tidak cukup satu halaman. Nih, kita lihat ternyata kertasnya pakai A4. Untuk merubah menjadi F4 atau menggantinya, bisa kita klik di sini pilihannya. Kalau memang sudah ada yang pilihan folio atau F4, kita bisa memilihnya ini. 21,5 kali 33 cm. Kita bisa memilihnya. Kurang sedikit, kita tinggal mengubah margin bawahnya aja, kita turunkan ke bawah. Kalau belum kelihatan garis batasnya, bisa diklik pada bagian bawah ini. Ini untuk melihat margin, garis marginnya, garis bantunya. Klik saja bagian bawah. Namun, jika pada tampilan pilihan ini, pada komputer teman-teman belum ada pilihan F4, kita bisa menuliskannya secara langsung. Pada Big Setup ini, klik Big Setup, pilih Option, ini Option. Pada ukuran dokumen, ini ukuran dokumen, bisa kita pilih secara custom atau ditentukan pengguna. Ini, kalau masih bahasa Inggris berarti custom. Disinilah tinggi kertas atau height. Kalau masih dalam bahasa Inggris, kita ganti menjadi 330 karena satuannya adalah milimeter, mm ini. Ketik aja langsung 330, oke. Ini sama saja sekarang sudah menjadi kertas F4 atau folio. Nah, ini sering terjadi problem ini di mana satu halaman itu tidak cukup dalam satu kertas ini. Ini satu halaman dia tidak cukup. Ini dia masih sisa ke bawah dan sisa ke kanannya. Nah, caranya pada Big Setup ini, klik Big Setup. Nah, kita bisa fit to one pic ini agar dicukupkan satu halaman. Kita tekan OK. Maka dia sekarang sudah muat menjadi satu halaman. Namun jika kita ada sisa sebelahnya, nah, ini sisa ruangan, itu kita bisa memaksimalkan dengan memperbesar prosentasenya. Kembali lagi kita ke Big Setup ini. Nah, di sini prosentasenya adalah 86%. Nah, kita bisa nyoba menjadi 90%. Nah, ini sudah agak lebih lebar. Nah, masih kurang lebar. Masih ada sisa tepinya, kita bisa tambahkan lagi 94 misalnya. Oke. Nah, 94, oh sisa ke bawahnya yang masih kurang. Nah, kita ke ataskan, ini topnya. Nah, inilah sekarang sudah menjadi pas untuk satu halaman. Kita tinggal sesuaikan sedikit lebarnya. Itulah, jadi kita dengan melakukan Big Setup dan prosentase halamannya ini. Sekarang bagaimana jika kita punya halaman yang memanjang ke bawah, mungkin bisa puluhan halaman seperti ini. Saya coba print preview. Ini halaman pertama. Nah, jika kita roll ke bawah, ini muncul halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada halaman pertama muncul judul dan subjudul dari masing-masing kolomnya. Namun pada halaman kedua itu tidak ada judulnya, judul masing-masing kolom. Nah, sekarang bagaimana cara membuat judul untuk masing-masing kolom? Agar judul ini terulang di setiap halaman, nah itu caranya. Nih, pada Big Setup, klik Big Setup, nah, terus di sini pada Set, nih Set, kita klik. To repeat at top, berarti agar baris itu terulang di top, di atasnya kita klik di sini. Baru kita sorot yang akan kita ulang, yaitu di sini kebetulan baris ke-7 dan ke-8. Tujuannya biar ikut, biar ada jarak. Saya oke. Seandainya kita print preview di sini, Ctrl P. Ini halaman pertama. Saya roll ke bawah.
Halaman kedua juga ada judulnya. Halaman ketiga juga ada. Nah, itulah berarti agar setiap judul terulang pada setiap halaman itu pada pick setup, pilih set, dan inilah row to repeat at top. Berarti agar terulang di setiap di atasnya. Nah, seandainya yang ingin kita ulang sebelah kirinya karena dia melebar ke samping, berarti pilihnya yang bawah, column to repeat at left. Ini. Nah, ini kalau memanjangnya ke samping, berarti yang bawah ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur data yang bentuknya landscape atau tidur horizontal. Nah, ini jika saya pick setup, jika saya pick preview, ini Ctrl P, dia masih berdiri atau portrait ini. Berarti untuk mengatur agar landscape bisa pada pick layout ini, orientasinya kita klik, kita atur menjadi landscape horizontal ini. Nah, berarti nanti datanya landscape. Bisa juga pada pick setup ini kita pilih landscape. Namun kertasnya masih A4, akan saya coba dulu. Saya tekan Ctrl P. Inilah dia masih kurang muat, tapi kertasnya masih pakai A4. Bisa kita rubah di sini pakai yang folio. Di sini kebetulan sudah ada. Kalau belum ada, seperti yang sudah saya bahas tadi. Tapi ternyata setelah pakai folio, ini masih belum cukup, masih kurang. Ini saya coba memunculkan garis tepinya agar show margin. Ini show margin. Ini masih bisa nggak ditarik ke tepi agar muat? Nah, ternyata masih muat. Nah, berarti kalau memang ditarik ke tepi marginnya masih muat, bisa kita tarik ke tepi. Tapi kalau memang belum muat juga, sudah ke tepi, ya tetap terpaksa kita pakai pick setup ini. Pilih fit to one pick. Oke. Jadi dia sekarang sudah jadi cukup satu halaman. Itulah cara mengatur pick setup jadi landscape. Sangat mungkin data yang kita buat itu akan kita simpan dalam bentuk PDF atau akan dikirim dalam bentuk PDF. Nah, caranya di sini kita simpan file. Di sini pilih Shift As. Pada Shift As tentukan lokasi. Ini. Misalnya di dokumen. Nah, di sini kita pilih PDF. Ini. Kita pilih PDF. Namanya kita tuliskan. Nah, kemudian save. Maka ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Dan inilah bentuk PDF-nya. Bisa kita coba dibuka. Nah, inilah bentuk PDF dari Excel. Terdiri dari 3 lembar. Nah, pengoperasian PDF bisa dioperasikan seperti PDF-PDF pada umumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai orientasi tag, yaitu kemiringan tag. Tag di samping center secara horizontal, seperti ini, maupun vertikal, seperti ini. Kita juga bisa memutar tag itu. Sebagai contoh ini karena isinya, judulnya panjang sementara isinya pendek, ini bisa kita putar. Di sini areanya itu pada alignment, ini alignment, kita klik. Nah, inilah orientasi teks. Kita bisa memutar 90 derajat ke atas. Ini saya coba, jadinya seperti ini. Atau sebaliknya, 90 derajat ke bawah, berarti min 90 derajat, berputarnya searah jarum jam. Nah, seperti ini. Itulah orientasi teks. Di samping pada alignment ini, di sini juga ada ya orientasi. Ini kita klik saja. Di sini ada yang diagonal.
diagonal ke bawah, vertikal berarti hurufnya nyusun ke bawah, dan ini yang tadi rotasi text up dan rotasi text down. Nah, bisa juga ada format cell alignment, yaitu menu utamanya. Itulah orientasi teks yang bisa dipraktekkan sendiri nantinya. Berikutnya kita akan membahas fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dan sangat penting di Excel. Fungsi yang pertama, yang paling populer adalah fungsi sum, yaitu untuk menjumlah. Fungsi sum itu bisa langsung mengklik ikon yang sudah ada di atas ini, klik enter. Jadi langsung dia menjumlah angka yang berada di atasnya. Kalau ditulis langsung juga bisa, sama dengan sum, kurung buka, rank yang mau kita jumlah, disorot seperti ini, kurung tutup. 50. Begitu juga bisa di-copy ke samping dengan cara fungsi apapun juga itu bisa menghitung baik dari atasnya, di bawahnya, ataupun di sampingnya. Sebagai contoh di sini mau menjumlah sebelah kirinya, prosesnya sama. Sorot yang akan dijumlah, kurung tutup, enter. 27. Nah, itulah fungsi sum, juga bisa di-copy ke bawah. Fungsi yang populer yang kedua adalah fungsi average atau average, yaitu rata-rata. Prosesnya sama, kita bisa mengklik yang berada di atas ini, average ini. Enter. Ini berarti rata-ratanya 5,5. Juga bisa ditulis langsung. Sorot dari awal sampai akhir seperti ini. Kurung tutup, enter. Ini juga bisa di-copy ke samping, di pojok kanan bawah sampai muncul plus, tarik. Begitu juga ini juga bisa dari sampingnya. Juga bisa di-copy ke bawah. Fungsi yang populer berikutnya adalah fungsi max untuk mencari nilai maksimal dan min untuk mencari nilai minimal. Nah, prosesnya sama. Max ya berarti kita tulis saja max, maksimal, dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Begitu juga dari samping. Nilai maksimal, nilai minimal. Minimal berarti min, prosesnya sama, sorot, kurung tutup, enter. Selain fungsi sum yang berfungsi untuk menjumlah, di sini ada fungsi yang menyerupai yaitu count. Count yaitu untuk menghitung, bukan menjumlah. Nah, sebagai contoh di sini count, menghitung dari awal sampai akhir. Enter. Nah, ini. Fungsi count itu untuk menghitung sebuah rank yang berisi data. Nah, ini ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Beda dengan sum yaitu menjumlah. Nah, inilah bedanya count dengan sum. Kalau count itu menghitung, berarti tidak menghiraukan jumlahnya. Nah, kalau sum berarti menjumlah jumlah dari ini. Nah, dari semua fungsi yang tadi kita bahas, itu bisa juga berupa rank yang banyak. Misalnya, berapakah stok seluruh barang yang ada, berarti seluruhnya dari awal sampai akhir. Bisa kita menjumlahnya dengan sum. Nah, berarti menjumlah dari awal sampai akhir ini berupa rank yang lebar, kurung tutup.
Berarti jumlah totalnya seluruh penerimaan adalah 240. Nah, begitu juga untuk fungsi-fungsi yang lain, misalnya min juga sama, paling kecil berapa? Paling kecil adalah 0. Max paling besar berapa? Paling besar 12. Juga bisa dengan count. Total data itu berapa? Total data 54. Nah, count ini count ya, tertulis di sini count, menjumlah sel yang berisi angka maksudnya. Berarti jika ada sel yang kosong, ini ada 9, ini saya hapus 1, dia jadi 8, saya hapus lagi 1, dia jadi 7. Berarti dia cuma menghitung sel yang berisi angka. Kalau isi tapi bukan angka, misalnya ini huruf A, tetap tidak dihitung. Begitu juga ini huruf B, tetap tidak dihitung. Di sini ada fungsi menghitung yang termasuk abjadnya, yaitu count A. Count A yaitu menghitung yang berisi baik data maupun angka. Ini tetap dihitung 9, A tetap dihitung, B tetap dihitung, nama juga tetap dihitung. Karena sebuah sel yang berisi angka maupun data. Dari semua fungsi yang sudah saya terangkan di atas, dan juga fungsi-fungsi lainnya, hampir semuanya bisa dioperasikan dengan bersyarat. Nah, fungsi bersyarat itu dikenal dengan fungsi logika atau fungsi if. Misalnya ini dari penjualan ini ada regu 1, regu 2, dan regu 3. Kalau cuma dijumlah dengan sum, itu seperti ini, summary biasa, kita bisa juga membuat syarat menjumlah cuma yang regu 1 saja. Nah, namun sebelum kita masuk ke penjumlahan bersyarat, kita belajar dulu tentang fungsi logika yang sangat populer, yaitu fungsi if. Fungsi if sebetulnya fungsi yang sangat sederhana, yaitu cuma untuk membandingkan. Nah, sebagai contoh di sini, if itu dibaca jika misalnya ini kolom A sama dengan 1, maka 1000. Berarti jika ini terisi 1 sama dengan 1000. Nah, berarti kalau bukan 1 ya salah. Ini salah karena bukan 1. Seandainya ini saya kasih angka 1, maka dia jadi 1000. Karena syaratnya adalah jika sama dengan 1, maka 1000. Berarti di kolom A ini harus angka 1 agar muncul angka 1000. Jika angka selain 1, misalnya 3, ya tetap false. Agar tidak muncul tulisannya false, muncul tulisan bahasa Indonesia, itu kita bisa membuat lainnya, yaitu titik 2, misalnya salah. Namun kalau berupa teks harus diapit dengan tanda petik ini, tanda petik, enter. Nah, berarti jika 3 salah, jika 1 1000. Begitu juga logika-logika lain tentang if itu sebetulnya tidak jauh dari itu, yaitu kriteria yang akan dibandingkan ini, yang depan jika memenuhi kriteria ini, dan yang belakang adalah jika tidak memenuhi kriteria ini. Nah, sesederhana itulah fungsi if. Nah, nanti akan dipraktekkan bagaimana penggunaannya dengan digabungkan dengan. Nah, sekarang menggabungkan fungsi-fungsi yang sudah dibahas dengan bersyarat atau logika, yaitu menggabungkan dengan fungsi if. Kalau penjumlahan sudah jelas, sum. Tapi bagaimana kalau kita menjumlah cuma yang regu 1 saja, misalnya jumlah penjualan regu 1. Nah, berarti di sini gabungkan sum dengan if, yaitu sum if.
rank kriteria yang akan dijumlahkan ini. Rank kriteria berarti bukan yang akan dijumlahkan tapi rank kriterianya, yaitu ini. Kemudian kriterianya, nah itu ini cuma yang satu, berarti petik koma satu. Nah pemisahnya lagi adalah setiap pemisah antara argumen itu dengan petik koma. Nah sekarang yang akan dijumlah, yang jumlah misalnya Januari. Nah kurung tutup, enter. Nah, inilah berarti sum if menjumlah kriterianya yang satu, yang dijumlah adalah Januari. Nah, berarti kalau kriterianya diganti menjadi 2, dia menjumlah yang golongan 2. Nah, begitu juga sum, max, min, average, semuanya sama fungsinya sum if. Begitu juga account. Count yang menghitung, misalnya ini mau menghitung yang perempuannya berapa orang. Nah ini berarti count if, rank yang akan dijumlah dan kriterianya. Berarti dari sini, dari awal sampai akhir, ini kriterianya apa? Ini kriterianya yang P misalnya. Nah, petik koma berhubung karakter berarti diapit dengan tanda petik. Yang P kurung tutup. Nah, berarti jumlahnya yang perempuan atau P adalah 26. Begitu juga yang laki-laki misalnya. Kriterianya yang akan dijumlah sama dari sini ke sini, titik koma, yang ini yang L. L37. Sekarang coba dijumlah. Ini sama antara laki-laki perempuan 63, ini juga 63. Itulah fungsi-fungsi yang sering digunakan. Nah, untuk fungsi-fungsi yang detail lainnya akan kita bahas dalam video berikutnya.